Selamat datang kembali di Black Cuan. Pada kesempatan ini saya kembali mengupdate beberapa informasi mengenai pasar kripto Bitcoin dan altcoin. Dan juga di sini saya akan menyampaikan mengenai Cardano dan Ripple sebagai investasi terbaik yang layak dipegang untuk jangka panjang. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin kita lewatkan ya mengenai Cardano, dan nanti akan saya sampaikan 5 hal yang tidak Anda ketahui tentang Cardano. Dan sebelum saya bicara tentang dua kripto sebagai investasi terbaik yang layak dipegang atau di hold untuk jangka panjang, saya akan mengajak kita untuk menyimak sebentar mengenai progres berita kripto terbaru hari ini, yakni Bitcoin dengan segala drama moneter internasional yang kini membayangi Bitcoin ini. Baik itu yang bagus ataupun yang kurang menyenangkan. Yang pertama, Ted Cruz membeli Bitcoin di DIP. Senator Texas ini memang tidak hanya asal ngomong mengenai big game yang dia tujukan kepada Bitcoin. Rafael Ted Cruz, Senator Republik Junior dari Texas ini, menaruh uangnya di Bitcoin, dan ini berdasarkan pengungkapan keuangan yang diajukan pada Jumat 4 Februari. Cruz membeli Bitcoin di antara harga $15.000 sampai $50.000 pada tanggal 25 Januari lalu menggunakan broker River. Pada saat itu, Bitcoin itu berkisar di harga $36 sampai $37.000 dan Cruz tidak menjualnya meski sekarang harganya sudah naik. Dan selain Cruz, Cynthia Lummis juga merupakan senator dari Wyoming, itu sudah duluan mengekspos kepemilikan aset kriptonya. Pun demikian dengan sejumlah anggota Kongres lainnya yang juga sekarang telah menjadikan kripto sebagai aset mereka. Dan jika para anggota Kongres Amerika mengaku kepemilikan mereka tentang aset Bitcoin atau kripto lainnya, sekarang ada El Salvador yang juga sedang ditekan oleh IMF. Apakah IMF memiliki agenda tersembunyi untuk Bitcoin di El Salvador? Dan pertanyaan saya di sini adalah, kenapa IMF ini justru semakin agresif kepada El Salvador ketika harga Bitcoin malah sedang jatuh? El Salvador ini kan membeli Bitcoin di kisaran harga atas juga ada gitu, di bawah juga ada. Dan di harga 50-an ribu juga dia pernah beli. Meskipun kemarin di harga $36.000 itu juga El Salvador ini membeli cukup banyak. Tetapi kenapa justru ketika harga Bitcoin jatuh, IMF itu semakin agresif kepada El Salvador? Jelas menurut saya di sini ada skenario atau agenda tersembunyi. Untuk informasi, di dunia ini saja itu ada 65 negara yang menjadikan dolar sebagai mata uang negara mereka. Dan jika El Salvador berhasil dengan Bitcoinnya, barangkali keperkasaan dolar itu nantinya juga akan berkurang seiring waktu. Bahkan saya mengutip dari Cointelegraph di sini, ada kemungkinan bahwa jika Bitcoin menjadi mata uang cadangan yang kuat di seluruh dunia, IMF mungkin akan dianggap kurang efektif lagi, bahkan tidak diperlukan katanya. Memang ada kemungkinan sebaliknya juga sih jika nanti El Salvador itu gagal dengan Bitcoinnya. Tetapi melihat IMF yang semakin agresif begini, saya menjadi agak yakin gitu bahwa Bitcoin ini akan semakin mengancam fiat atau money, dan terutama di sini adalah dolar. Kita tinggalkan IMF dengan drama moneternya kepada El Salvador, dan juga sebelum menuju ke Cardano yang merupakan aset investasi terbaik untuk jangka panjang, informasi mengenai kripto terbaru hari ini itu datang dari Asia. Semua mata tertuju kepada Asia, babak baru kripto pasca China. Dari Singapura ke Thailand dan Indonesia, landscape kripto di Asia terus berkembang. Jadi tidak terpengaruh oleh tindakan keras Cina yang kemarin itu tiba-tiba. Dan sebenarnya juga jika dibuatkan sinetron ini, episodenya China memban atau menolak Bitcoin itu sudah terlalu sering sampai kita bosan dengan cerita si Cina ini ya. Dan sekarang tanpa Cina perlu ikut-ikutan saja, kripto Asia ini sudah mulai berkembang pesat. Tidak usah kita jauh-jauh. Saya misalkan, seandainya nanti dari 260 juta warga Indonesia, setengahnya saja sudah melek kripto, ini seandainya ya, maka coba kita bayangkan bagaimana pesatnya perkembangan ekosistem kripto itu nantinya. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke Cardano dan Ripple yang dianggap sebagai dua aset investasi terbaik yang layak untuk dipegang jangka panjang,
silakan like video ini sebentar saja ya, atau jika mau di dislike juga tidak apa-apa. Untuk waktu dan tempat, disilakan. Terima kasih. Sekarang kita menuju ke Cardano dan Ripples yang dianggap sebagai dua aset investasi terbaik yang layak untuk dipegang jangka panjang. Dari kanal berita Nasdaq.com, two cryptocurrencies to buy for the long haul, atau dua cryptocurrency teratas untuk dibeli dan di hold untuk jangka panjang. Yang pertama adalah Cardano. Cardano ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang dianggap sebagai Ethereum killer. Itu karena kecepatan serta skalabilitasnya. Meskipun kecepatannya ini masih jauh dari kecepatan yang diinginkan untuk bisa bersaing, akan tetapi keunggulan dari Cardano ini adalah progres serta keaktifan tim developernya itu yang luar biasa aktif. Cardano ini juga menawarkan real world experience atau pengalaman dunia nyata dalam menerapkan teknologi blockchain. Tidak menutup informasi bahwa pendatang baru seperti Solana, Avalanche memang telah mengalahkan kecepatan Cardano. Tetapi seperti kata dari kanal berita ini, Cardano ini memiliki developer yang aktif dan berkembang semakin pesat. Ini bolehlah kita sebut slow tapi pasti gitu kan. Ini juga sesuai dengan gaya khas Cardano dari dulu. Mereka ini menghindari hype yang berlebihan sehingga harga Cardano itu tidak terlalu membumbung, tetapi pasti secara perlahan akan naik dan terus bertahan di dalam peringkat 10 besar market cap bersama Bitcoin dan Ethereum. So, Cardano menurut saya masih merupakan aset investasi terbaik untuk jangka panjang. Dan ditambah lagi, tim di belakang Cardano ini yang bernama Input Output berencana untuk meningkatkan skalabilitas platform itu melalui upgrade yang disebut Hydra, serta diharapkan akan ditayangkan pada akhir tahun 2022. Tidak luput pula untuk saya sampaikan di sini, pada tahun 2021, organisasi tersebut telah bermitra dengan pemerintah Ethiopia untuk membangun sistem ID nasional berbasis blockchain untuk siswa. Ini adalah sebuah bentuk kepercayaan yang sangat mengesankan kepada tim yang berada di belakangnya Cardano. Dan sebelum lanjut ke Ripple atau XRP, ada hal menarik lainnya mengenai Cardano. 5 hal yang tidak Anda ketahui tentang Cardano. Cardano atau ADA menggambarkan dirinya sebagai cryptocurrency generasi ketiga seperti Bitcoin, mata uang digital pertama di dunia. Ia menggunakan teknologi blockchain juga, namun tidak seperti Bitcoin. Cardano ini lebih cepat, lebih terukur, dan tidak menghabiskan banyak energi karena dia menggunakan proof of stake atau POS. Yang pertama adalah token Cardano itu dinamai dari programmer komputer pertama di dunia. ADA atau ADA, token asli Cardano ini mengambil namanya dari Ada Lovelace, putri dari Lord Byron yang ahli matematika abad ke-19, dan banyak yang percaya bahwa pemikiran Lovelace ini meletakkan dasar untuk komputasi modern. Kemudian yang kedua, Cardano menggunakan sebagian kecil dari energi Ethereum atau Bitcoin. Dan yang ketiga, Cardano bekerja sama dengan pemerintah Afrika, negara-negara di Afrika. Kemudian yang keempat, Cardano dan Hydranya yang berkepala banyak. Layer 2 Cardano ini sepertinya akan sangat membantu Cardano di masa depan. Jika setiap kepala dapat memproses hingga 1000 TPS atau transaksi per second, kita sebut transaksi per detik ya. Jadi dengan 1000 kepala Hydra itu bisa akan memproses 1 juta TPS. Dan yang terakhir adalah Cardano telah berada di 10 besar kripto teratas sejak dia diluncurkan. Itu sebabnya ADA ini berada di 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap sejak diluncurkan pada tahun 2015. Ya, meskipun juga pernah keluar dari 10 besar, tetapi Cardano bisa kembali lebih cepat dan bertahan cukup lama hingga sekarang. Beberapa alasan tadi itu barangkali cukuplah menjadi alasan kenapa di Nasdaq.com ini menyatakan bahwa Cardano adalah investasi terbaik yang layak dipegang untuk jangka panjang. Kemudian, aset kedua yang merupakan investasi terbaik yang layak untuk dipegang untuk jangka panjang itu adalah Ripple atau XRP. Ripple adalah sebuah platform blockchain yang dirancang untuk membantu orang mengirim uang lintas batas atau lintas negara atau cross border
Sebenarnya, cryptocurrency apapun juga secara teknis dapat mengisi peran ini. Hanya saja Ripple ini lebih menonjol karena skalabilitasnya dan kemitraan dunia nyatanya itu dengan lembaga keuangan itu sudah banyak gitu, dan disinilah kelebihan dari Ripple. Pengembang Ripple juga mengoperasikan jaringan blockchain yang bernama RippleNet dan telah bermitra dengan lebih dari 100 lembaga keuangan termasuk American Express. Protokol ini memang dirancang untuk membantu perusahaan dengan cross-border payment dengan opsi menggunakan XRP untuk likuiditas, dan adopsinya itu merupakan vote of confidence in Ripple technology. Meskipun cryptocurrency sekarang berada di pasar yang masih belum menentu ya, kemerosotan mungkin tidak akan bertahan selamanya. Jika kita tahu sejarah itu bisa terjadi terulang kembali. Itu berarti investor masih memiliki peluang besar untuk berspekulasi pada aset yang dapat kembali unggul pada saat kripto nanti itu recovery gitu. Dan seperti sekarang kita sudah agak mulai sedikit recovery ya. Dan Cardano serta Ripple itu akan menjadi pilihan yang bagus dikarenakan skalabilitas dan tim pengembangan mereka yang cukup kuat. Dan itulah beberapa alasan mengatakan bahwa Cardano dan Ripple merupakan investasi terbaik yang layak dipegang untuk jangka panjang. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju atau tidak setuju ya silakan juga ya komentar di bawah. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk investasi kita, terutama yang long terms. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.